tak bisa buktikan pelanggaran. SPSI tantang PT Indo Perin Jaya ke PPHI. DPCK SPSI Kota Probolinggo siap dampingi perselisihan hubungan industrial karyawan dengan manajemen PT Indo Perin Jaya (IPJ) sampai Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pernyataan itu disampaikan atas pemutusan hubungan kerja PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan Muhammad Abduh Rofi Kosyah. Tindakan PHK sepihak terhadap Muhammad Abduh Rofi Kosyah tidak sesuai dengan ketetapan hukum karena bertentangan dengan pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa PHK tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 batal demi hukum. Kami minta perusahaan menunjukkan bukti atas pelanggaran yang dituduhkan terhadap karyawan tersebut adalah termasuk pelanggaran berat bersifat mendesak yang bisa dilakukan PHK, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah hukum administrasi, sehingga harus bisa dibuktikan dengan dokumen, baik segi moral maupun material, yang ditimbulkan atas tuduhan pelanggaran klien kami. Dan kami siap ikuti tahapan ini sampai nanti ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, PPHI. Keadilan karyawan harus ditegakkan, ujar Ketua KSPSI, Donald Finalio Boy. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh manajemen personalia PT Indo Perin Jaya, Suharjito, Eva Yulia, dan juga kuasa hukum perusahaan. Surat PHK Muhammad Abduh Rofi Kosyah tetap diterbitkan PT Indo Perin Jaya pada tanggal 13 November tahun 2025, nomor 180/PJPBL/Romawi 11/2025. Dengan tuduhan bahwa foto story dengan background panel listrik dan AC adalah pelanggaran berat yang merupakan rahasia dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, ini yang harus dibuktikan. Apa kerahasiaan dan berapa kerugian yang ditimbulkan? Dalam pertemuan itu pihak PT Indo Perin Jaya tidak bisa menyampaikan bukti-bukti yang kami minta, ujar Donald. Usai gelar klarifikasi di kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo, Jalan Slamet Riyadi, Kecamatan Kanigaran, Kamis, tanggal 4 Desember tahun 2025 siang. Sesuai tahapannya, Muhammad Abduh Rofi Kosyah sudah mengirimkan surat penolakan PHK tersebut. Sesuai regulasi aturan yang berlaku, surat tersebut sebagai bentuk mekanisme tahapan yang harus dilalui. Dan ketika tidak ada kesepakatan, maka surat PHK yang diterbitkan secara sepihak oleh PT Indo Perin Jaya batal demi hukum. Dan tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme PPHI sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, PHK yang dilakukan oleh PT Indo Perin Jaya tidak melalui proses tersebut. Artinya, menurut Donald, tindakan PHK yang dilakukan oleh PT Indo Perin Jaya seharusnya batal demi hukum. Donald mengatakan, kami siap berselisih sampai PPHI ini disampaikan karena tidak tercapainya kesepakatan atas tuntutan pekerja, yakni dipekerjakan kembali. Kami berharap, pengusaha tidak semena-mena dalam hubungan industrial di Kota Probolinggo. Jangan sampai kondisi yang sudah kondusif akan menjadi pemicu dengan adanya ketidakadilan yang terjadi terhadap karyawan, apalagi melakukan PHK sepihak terhadap Muhammad Abduh Rofi Kosyah, tanpa disertai bukti-bukti yang kami minta, tegas Donald. Donald mendesak PT Indo Perin Jaya untuk mempekerjakan Muhammad Abduh Rofi Kosyah kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seharusnya perusahaan mengedepankan komunikasi antara pekerja dan perusahaan terkait dengan persoalan ketenagakerjaan. Kami siap bertemu di PPHI demi keadilan karyawan, tegas Donald. Tim Mega TV melaporkan. Ya, hari ini adalah klarifikasi. Seperti yang saya sampaikan di awal, klarifikasi pertama tidak dihadiri oleh pihak PT Indo Perin Jaya, dan hari ini dihadiri oleh manajemen PT Indo Perin Jaya. Dan hasil dari klarifikasi hari ini adalah ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pemahaman tentang regulasi aturan undang-undang yang disampaikan. Sehingga kami berpendapat bahwa regulasi yang ada, PKB yang ada itu harus dipatuhi.
Sehingga tahapan PHK itu harus unsur itu harus dipenuhi. Tidak bisa PHK itu sepihak kemudian dilakukan tanpa ada kesempatan regulasi di sana, sehingga karyawan mendapatkan sanksi PHK itu sepihak, tidak ada kesepakatan. Dalam Undang-Undang PP 35 di sana sudah diatur. Ketika tidak ada kesepakatan, maka tahapannya adalah tripartit, kemudian tahapan regulasi mediasi, dan nanti ikrahnya yang memutuskan adalah dari PPHI bidang industrial. Sementara dari pihak manajemen menyampaikan ini bisa dilakukan karena ada pelanggaran berat di sana dilakukan. Kami meminta bukti pelanggaran berat itu harus ada regulasi apa yang dirugikan, apa yang dilakukan. Undang-undang Ketenagakerjaan itu adalah hukum administrasi, sehingga ketika memutuskan karyawan itu bersalah harus ada dokumen di sana yang disebabkan apa yang dirugikan, sehingga ini bisa menguatkan kesalahan itu menjadi bagian dari pelanggaran berat ataukah tidak. Jadi kami hari ini meminta tuduhan, dugaan terhadap klien kami, karyawan yang dikatakan melakukan pelanggaran berat, merugikan perusahaan, harus ada bukti kerugiannya apa, kemudian rahasia yang dibocorkan, rahasia apa yang dibocorkan. Itu yang kami minta. Sampai hari ini belum ada kesepakatan, dan kami tadi menyampaikan kami siap mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya, sehingga nanti sampai muncul anjuran dan kami akan bertemu di perselisihan hubungan industrial. Jadi, kami siap untuk ke PHI.